Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Karma. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, saya Fani Disna Milani, absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit untuk aset tetap, yakni inventaris kantor. Untuk selanjutnya, materi yang akan saya bawakan, yang pertama ada menyebutkan akun yang akan diaudit dan prosedur auditnya secara teori. Yang kedua, informasi yang tersedia. Yang ketiga, audit yang diperlukan. Yang keempat, prosedur audit yang dilakukan. Yang kelima, cara pengisian kertas kerja. Dan yang terakhir adalah pengisian ringkasan KJP, KKN, KKLR, dan KBPK apabila ada. Oke, selanjutnya mengenai prosedur audit aset tetap inventaris kantor secara teori. Yang pertama ada vouching dan rekonsiliasi, lalu yang dimana itu mencocokkan saldo awal, saldo buku besar, dan catatan pendukung seperti daftar aset tetap. Yang kedua, uji mutasi, penambahan dan penghentian aset tetap inventaris kantor selama tahun berjalan untuk memastikan pencatatannya itu akurat. Yang ketiga, inspeksi fisik, jadi melakukan pemeriksaan fisik atas inventaris kantor untuk memastikan tersebut itu benar-benar ada dan berada dalam kondisi yang wajar. Yang keempat, pemeriksaan bukti kepemilikan. Jadi kita harus minta dan memeriksa bukti-bukti kepemilikan atau dokumen lain yang sah, contohnya itu faktur, untuk memverifikasi hak kepemilikan perusahaan atas inventaris kantor. Yang kelima, konfirmasi pihak ketiga. Jadi jika diperlukan, konfirmasi kepemilikan kepada pihak ketiga, misalnya untuk aset yang dihipotekan atau sewa guna usahakan. Yang keenam, ada tracing, jadi menelusuri beberapa dokumen pendukung transaksi perolehan aset tetap untuk memastikan seluruh aset telah dicatat. Yang ketujuh, cut off, memeriksa transaksi perolehan dan penghentian di akhir periode dan awal periode berikutnya untuk memastikan pencatatan di periode yang tepat. Yang kedelapan, uji perhitungan penyusutan. Jadi kita harus melakukan pengujian kembali atau recalculation, perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan untuk inventaris kantor, serta pastikan sesuai dengan metode dan taksiran umur ekonomis yang konsisten dan wajar. Yang kesembilan, periksa alokasi beban. Periksa alokasi beban penyusutan pada akun beban yang sesuai. Yang ke-10, perbandingan FAK. Bandingkan penyajian dan pengungkapan aset tetap dan akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Yang terakhir adalah aset habis umur. Jadi kita harus memeriksa penyajian dan pengungkapan untuk aset yang telah habis umur ekonomisnya dan pastikan aset tersebut dikeluarkan dari daftar aset yang dapat disusutan. Selanjutnya kita masuk ke informasi yang tersedia. Kebijakan akuntansi untuk aset tetap. Jadi aset tetap yang digunakan dalam usaha itu dinyatakan dengan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method tanpa adanya nilai sisa. Dan dengan taksiran manfaat ekonomis itu untuk inventaris adalah selama 5 tahun. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dan akan dikapitalisasi. Aset tetap yang habis umur ekonomisnya akan dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan disajikan dalam catatan tersendiri dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada neraca per 31 Desember neraca per 31 Desember 2022 seharusnya. Untuk total harga perolehan aset tetap pada tahun 2022 senilai Rp904.200.000 dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2022 senilai Rp420.720.830 dengan nilai buku Rp483.479.170. Selanjutnya adalah daftar aset tetap inventaris kantor per 31 Desember tahun 2022. Jadi yang pertama itu ada almari yang dibeli pada Januari tahun 2018 sebanyak 3 unit dengan masing-masing unitnya yakni Rp250.000 dengan taksiran umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan dengan total Rp750.000. Dengan meja kursi dengan total Rp1.300.000, mesin ketik manual totalnya Rp1.200.000, TV Sharp 16 inci totalnya Rp800.000, filling kabinet totalnya Rp3 juta, komputer dengan total Rp3 juta, teh mini compo dengan total Rp600.000, dan inventaris kantor yang dibeli pada tahun 2022 ini hanya satu, yaitu Vaxmel Panasonic sebanyak 1 unit dengan total Rp600.000. Jadi total inventaris kantor per 31 Desember tahun 2022 yakni senilai Rp11.250.000.
Nah, untuk 904.200 ini adalah total dari keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh PT Wahana Eka Setia. Berikut merupakan daftar penyusutan dan akumulasi penyusutan inventaris kantor pada 31 Desember tahun 2022. Untuk lemari sendiri, yang dibeli pada Januari 2018, untuk kolom yang ini merupakan penyusutan pada tahun 2021. Untuk yang kolom ini merupakan akumulasi penyusutan tahun 2021, dan untuk yang ini, kolom ini merupakan daftar penyusutan pada tahun 2022, dan untuk yang ini, kolom yang ini merupakan daftar akumulasi penyusutan tahun 2022. Lalu selanjutnya kita berpindah ke bukti audit. Jadi saya telah memperoleh daftar aset tetap dari klien itu pada tanggal 1 Februari 2023. Saya menemukan aset tetap yang habis nilai bukunya taksiran umur ekonomis berakhir itu pada tahun 2022. Dengan hasil inspeksi saya pada semua aset tetap itu menunjukkan hasil bahwa secara kuantitas aset tetap itu adalah benar, dan secara kualitas fisik aset tetap itu dalam kondisi yang baik. Tapi terdapat beberapa aset tetap yang menurut catatan umur ekonomisnya itu akan habis pada tahun 2022. Berikut merupakan saldo buku besar aset tetap dan akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2022 dan 2021. Di audit yang lainnya adalah kita harus menghitung beban penyusutan inventaris kantor pada tahun 2022 dengan menggunakan metode garis lurus. Dengan rumus harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Berhubung kebijakan akuntansi tadi adalah tanpa adanya nilai sisa, maka rumusnya hanya harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Nah, untuk di sini bisa kita lihat untuk almari harga perolehannya adalah 750.000 dibagi dengan umur ekonomisnya ya. Lalu kita dapat beban penyusutannya Rp150.000, meja dan kursi senilai Rp260.000, mesin ketik manual senilai Rp240.000, yang TV Sharp 16 inch senilai Rp160.000, filling kabinet Rp600.000, komputer Rp600.000, tab mini kompo Rp120.000, dan untuk sectional Panasonic karena aset ini dibeli pada tahun 2022 pada Oktober tahun 2022, maka perhitungannya tidak sama dengan aset tetap yang lain. Jadi untuk perhitungannya kita yang awal sama, harga perolehan dibagi dengan umur ekonomisnya, kita dapat hasil 120.000, kita kalikan lagi dengan 3/12. Nah, 3/12 dari mana? Karena tadi pembeliannya itu pada bulan Oktober, kita hitung sampai bulan Desember tahun 2022. Jadi Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan pemakaian, 3 bulan pemakaian tersebut harus kita susutkan. Ini berarti 3/12. Dan didapatkan hasil 30.000. Nah, selanjutnya kita totalkan dari beban penyusutan almari sampai faksimil Panasonic ini tadi, berarti 150.000 sampai 30.000 ini harus kita hitungan. Kita jumlahkan semuanya dan didapatkan hasil Rp2.160.000. Selanjutnya adalah mengenai prosedur audit dan cara pengisian kertas kerja. Untuk kertas kerja utama dengan indeks E. Jadi yang pertama kita harus mengisikan judul kertas kerjanya, yakni aset tetap dan akumulasi penyusutannya di bagian sini. Lalu selanjutnya yakni menyesuaikan indeks dengan pedomannya, yakni adalah E. Lalu kita mengisikan kolom keterangan sebelah sini. Kolom keterangan diisi jenis aset tetapnya dan akumulasi penyusutan aset tetapnya. Jadi ada tanah, bangunan, kendaraan, dan juga inventaris kantor. Kolom referensi diisi indeks masing-masing untuk aset tetap dan akumulasi penyusutan sesuai dengan pedomannya, yakni untuk E1 adalah tanah, yang E2 untuk bangunan dan akumulasi penyusutan, yang E3 untuk kendaraan dan akumulasi penyusutan, dan E4 untuk inventaris kantor dan akumulasi penyusutannya. Dan kolom saldo per bukunya ini dan saldo tahun lalu itu isi dari saldo-saldo buku besar, buku pembantu, atau daftar aset tetapnya masing-masing aset tetap dan akumulasi penyusutannya. Untuk inventaris kantor yang saldo per buku itu diisikan total aset tetap selama atau per 31 Desember tahun 2022.
Jadi pada tahun 2020, mohon maaf, untuk inventaris kantor, saldo berbukunya ini diisi saldo pada tahun 2022, yakni senilai 11.250.000 rupiah. Ini ada di informasi yang diberikan oleh klien tadi. Lalu, untuk saldo tahun lalu, senilai 10.650 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari saldo per buku 11.250 kita kurangkan dengan aset tetap yang dibeli pada tahun 2022. Jadi tadi ada satu aset tetap yang dibeli pada tahun 2022, yakni ada Faximil Panasonic atau Panasonic Faximil itu dengan harga perolehan adalah Rp600.000, dan ini bisa diketahui lewat informasi yang diberikan oleh klien. Lalu untuk akumulasi penyusutannya, untuk inventaris kantor, saldo per buku ini sama, itu nominalnya dari akumulasi penyusutan pada tahun 2022, dan ini pun bisa diketahui lewat informasi yang diberikan klien, dan juga untuk saldo tahun lalunya tadi juga sudah ada di informasi bagian daftar penyusutan dan akumulasi penyusutan inventaris kantor per 31 Desember tahun 2022. Untuk net adjustment dan juga saldo audit ini diisi dari kertas-kertas kerja pendukung dari E1 sampai E4. Jadi untuk inventaris kantor kan tadi kertas kerja pendukungnya itu adalah E4, maka kita menghitungnya itu ada di kertas kerja E4. Lalu kita harus juga melengkapi tikmat dan penjelasan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Untuk tanda centang itu adalah sudah dicocokkan dengan saldo buku besarnya yang sesuai dengan informasi dari klien. Lalu untuk tanda centang ada garis bawah itu adalah sudah dihitung atau sudah dicek perhitungannya, seperti itu. Sini untuk tikmatnya. Lalu jangan lupa kita juga harus memberi pas dan juga tanggal selesai pengerjaannya. Tapi untuk top schedule ini atau kertas kerja utama itu bisa diisi ketika kita sudah mengisi supporting schedule-nya atau kertas kerja pendukungnya yang indeks dari E4 tadi. Nah, untuk mengisi kertas kerja pendukung atau E4, kertas kerja E4 tadi, yang pertama kita harus melengkapi judul kertas kerjanya tadi sama inventaris kantor dan akumulasi penyusutannya. Lalu untuk indeksnya yakni E4. Lalu rancangan kertas kerja aset tetap inventaris yang disusun ini menurun dan hubungkan dengan akumulasi penyusutannya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah prosedur mengisi kertas kerja pendukung atau supporting schedule untuk rangka pengerjaan harga perolehan diawali dengan menuliskan saldo awal, yakni jumlah akhir tahun 2021 senilai Rp10.650.000. Lalu ditambahkan dengan pembelian inventaris kantor pada tahun 2022, yakni tadi kan ada satu inventaris kantor yang dibeli pada tahun 2022 pada bulan Oktober. Itu tadi adalah Faximil Panasonic atau Panasonic Faximil. Kita tuliskan harga perolehannya, lalu dikurangi dengan penghentian atau penghapusan dari aset tetap. Jadi untuk penghapusan aset tetap ini tadi kan taksiran umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi ketika umur ekonomisnya habis itu maka kita harus melakukan penghapusan aset tetap. Lalu kita peroleh perhitungannya yakni senilai Rp10.500.000. Ini merupakan saldo audit. Lalu kita bandingkan dengan saldo buku besarnya yakni tadi senilai Rp11.250.000 yang pada tahun 2022, dan diperoleh dan ternyata ada selisih Rp750.000. Selanjutnya adalah untuk akumulasi penyusutan inventaris kantor. Saldo awal pada tahun 2021 yakni senilai Rp5.668.330.000. Lalu untuk ditambahkan dengan penyusutan pada tahun 2022 karena kita tadi kan sudah melakukan recalculation atau perhitungan kembali mengenai beban penyusutan pada tahun 2022 dan diperoleh hasil adalah Rp2.160.000 yang bagian bukti audit tadi. Lalu kita kurangkan dengan penghentian atau penghapusan dari aset atau asetnya almari tadi senilai Rp750.000 senilai dengan harga perolehannya. Lalu kita peroleh saldo audit dari perhitungan tadi senilai Rp7.078.330. Lalu kita bandingkan dengan saldo buku besarnya jadi senilai Rp7.668.330. Ternyata ada selisih Rp590.000. Nah, untuk yang
ada selisih material, itu harus kita usulkan atau kita buatkan jurnal penyesuaiannya untuk mencatat selisih saldo audit dan juga saldo buku besar pada tahun 2022. Jadi akumulasi penyusutan inventaris pada beban penyusutan senilai Rp590.000, dan untuk jurnal mencatat penghapusan aset tetap yang di Almari tadi, kita harus buatkan juga jurnal penyesuaiannya, yakni akumulasi penyusutan inventaris pada inventaris senilai Rp750.000. Inventaris tadi kan berkurang ya pastinya, karena ada penghapusan, maka berada di sebelah kredit karena itu aset. Begitupun dengan beban penyusutan tadi, karena memang ada selisih minus, maka beban penyusutannya itu berada di kredit, karena saldo normalnya adalah debit. Jangan lupa hasil kertas kerja pendukung atau supporting schedule ini harus kita isikan ke kertas kerja pertama tadi di net adjustment dan juga saldo auditnya tadi. Lalu jangan lupa kita beri paras dan juga penyelesaian pengerjaannya. Untuk pengisian ringkasan ayat jurnal penyesuaian dan penyelesaian neraca, kita akan berpindah ke Excel. Ya, selanjutnya kita beralih ke kertas kerja neraca yang ada di Excel. Ya, kita berfokus pada aktiva tetap, yakni harga perolehan tadi. Di sini sudah ada komponen dari inventaris kantor dengan akumulasi penyusutannya pun sudah ada di sini, ada di dalamnya sudah terdapat komponen inventaris kantor. Begitupun dengan nilai bukunya. Dan untuk ringkasan jurnal penyesuaiannya untuk JP10 dan JP11, untuk JP10 ini mencatat selisih saldo audit dengan saldo awal buku besar, akun inventaris dan akumulasi penyusutan pada tahun 2022. Ini jurnalnya akumulasi penyusutan inventaris pada beban penyusutan senilai Rp590.000 untuk JP11, yakni akumulasi penyusutan inventaris pada inventaris senilai Rp750.000 untuk mencatat penghapusan inventaris kantor Almari tadi. Jadi ini merupakan kumpulan atau ringkasan dari jurnal-jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Dan sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.